Podcast ini spesial dibawakan untukmu oleh Remote Worker Indonesia, sebuah platform mentoring untuk menembus remote work. Kerja dari rumah, gaji dalam dolar. Cek website kami di remoteworker.id. See you there. Dengan adanya virus corona yang sedang membuat kita guncang ya, banyak belahan dunia guncang dan mulai banyak ada kekhawatiran tentang kestabilan perekonomian kita, baik secara negara ataupun secara individu atau perusahaan, maka saya agak susah mengatakannya, yaitu kerjaan remote worker seperti yang sudah kami jalani di remoteworker.id justru pekerjaan yang akan memetik untungnya. Itu memang harsh truth-nya seperti itu. Meskipun ada banyak berita tentang banyak mulai karyawan digaji setengah. Tadi saya baru baca di Bali, karena dia pariwisata jelas sekali. Kemudian mulai ada gunjang-ganjing di beberapa kantor di Jakarta untuk mulai merumahkan dalam konteks remote work. Merumahkan beberapa karyawan, sebagiannya kantor dan berselang-seling dan segala macam. Mulai banyak ada kegelisahan, apalagi tentang rush toilet atau toilet paper atau masker dan lain sebagainya yang sudah kita dengar sama-sama. Nah, untuk ini remote worker itu justru booming. Hal yang paling utama dari remote worker adalah dia tidak pernah ke kantor. Namun pekerjaan terdeliver sempurna dengan menggunakan internet. Nah, di Wuhan begitu mulai ada kasus corona, semuanya dipaksa untuk remote work karena memang harus seperti itu. Dan itu memang natural alami dari pekerjaan kita. Jadi kalau ada teman-teman sekarang yang sudah remote work dan ada kasus Wuhan, paling-paling cuma berpikir agar saat jalan-jalan mengurangi jalan-jalan aja. Jalan-jalan untuk rekreasi. Kalau untuk masalah ngantor, kita emang sudah di rumah. Jadi mau gimana lagi, sudah habitatnya untuk di rumah. Satu, jadi karena kita memang di rumah, dengan adanya kasus corona ini ya kita ya biasa aja. Nggak terpengaruh. Makanya saya minta maaf sebentar karena memang seperti ini habitatnya. Kedua, dengan adanya kasus Wuhan, efeknya pasti berimbas kepada perekonomian negara kita. Perekonomian negara kita pasti tertekan. Dan orang-orang remote work itu senang kalau perekonomian kita tertekan. Itu memang harsh truth-nya, yaitu satu hal lagi yaitu politik. Kalau politik memanas, dunia memandang kita rawan untuk investasi, perekonomian kita pasti tertekan. Akibatnya dolar menguat. Dolar menguat, rupiah melemah. Semakin perekonomian tertekan, rupiah melemah, maka dolar menguat, maka orang-orang remote work akan senang lagi. Jadi karena itu di awal podcast ini saya sebenarnya menyampaikan memang seperti ini habitatnya. Jadi kalau ada gonjang-ganjing macam-macam dengan perekonomian, politik, corona, maka pekerja remote work mau dibilang senang, ya senang karena dolarnya menguat. Mau dibilang susah, ya susah karena ada ancaman kesehatan yang pengaruhnya ke banyak lapisan masyarakat. Namun sekali lagi dalam konteks kestabilan pekerjaan, kerjaan remote work semakin kuat. Bahkan mulai banyak ada karyawan, mulai banyak ada perusahaan yang terpaksa untuk bekerja secara remote. Oke, nah karena itu saya tidak berusaha untuk menjadi orang yang oportunis ya. Namun kalau kalian saat ini mendengarkan podcast ini dalam konteks berpikir-pikir kapan mulai kerja remote, kapan mulai berpikir, sekarang saat yang baik. Yaitu saat semua perusahaan mulai berpikir untuk meremotkan karyawannya dan mulai berpikir framework yang kuat untuk diterapkan memantau karyawan agar performanya tetap bagus. Nah, itu juga yang kita pelajari di remoteworker.id, yaitu bagaimana setiap kamu saat bekerja remote nanti bisa punya performa yang bagus, bisa punya kemandirian yang tetap bertanggung jawab, karena mandiri dengan bertanggung jawab itu akan berat kalau ada kebebasan.
Contoh ini, ada mulai banyak karyawan diremotkan, maka saya jamin awal-awal remote itu nggak akan mudah. Pasti banyak pekerjaan yang terbengkalai dan berantakan. Karena tidak ada yang mengabsen, tidak ada mekanisme fisik yang membuat orang mau bekerja. Kecuali komunikasinya via messenger dikuatkan. Jadi misalnya bos setiap hari absen karyawannya untuk masuk agar karyawannya mau bekerja meskipun di rumah, maka itu bisa berjalan. Namun sekali lagi, jika tidak terbiasa, maka karyawan akan tidak mampu deliver performa saat dia bekerja di rumah, padahal sebelumnya dia bekerja di kantor 9 to 5. Nah ini, maka sekali lagi, kasus corona ini justru membuat pekerja remote itu ya senang. Sekali lagi senangnya pertama karena emang sudah di rumah, kedua dolarnya menguat, rupiah melemah. Nah kemudian kalau ada teman-teman berpikir, kok kamu senang dolarnya menguat, rupiah melemah, kan nanti akan perekonomian kita akan semakin tertekan. Maka sekali lagi, begitu tertekan, BI akan mengambil tindakan dan akan membuat ekonomi stabil, akan melakukan subsidi agar rupiah menguat. Namun ada jeda antara rupiah melemah dan menguat kembali. Jeda ini tuh sudah sangat berefektif kepada gaji yang didapat karyawan remote work. Contoh, andai kata saya sekarang dibayar $1.000. Kemudian anggap aja dengan adanya corona, rupiah itu semakin melemah sampai selisihnya 1.000 aja katakanlah. Yaitu yang biasanya 13.000 sekarang udah 14.000. Hari kemarin saya cek sudah lebih dari 14.000. Dengan bedanya ada selisih 1.000 poin dikali $1.000, kita udah dapat 1 juta sendiri tanpa ngapa-ngapain. Tanpa ngapa-ngapain aja sudah ada perubahan kenaikan gaji sebesar 1 juta. Kalau nanti distabilkan oleh BI, maka akan butuh waktu beberapa minggu. Itu sudah mencukupi banget untuk karyawan remote work bisa dikatakan senang dengan dolar yang menguat. Ini emang mungkin podcast yang paling menyebalkan ya bagi yang masih 9 to 5 dan tertekan dengan kondisi corona. Namun itu memang kenyataannya, harsh truth-nya kita yang kerja di rumah memang seperti ini. So sekali lagi, kalau ingat-ingat masa lalu saat cebong dan kampret rame dan dolar mulai merangkak, ya kita senang-senang aja. Oke, catch you up with the next podcast. Thank you.